Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 6 DPR RI bersama Direktur Utama Perum Bulog, Mufti Anam, anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti masalah serius terkait kerusakan beras di gudang Bulog yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 3,6 triliun. Di awal tahun 2025 terdapat laporan bahwa sekitar 300.000 ton beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog mengalami kerusakan yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Mufti Anam dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kekhawatiran dan mendorong Perum Bulog untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyimpanan beras yang ada, termasuk pemanfaatan gudang masyarakat dan penerapan teknologi canggih seperti sensor kelembaban dan sistem monitoring guna meminimalisir kerusakan. Mufti Anam juga menambahkan pentingnya adanya mitigasi terhadap kerusakan yang terjadi di gudang Bulog. Ia menyarankan untuk memanfaatkan gudang-gudang milik masyarakat dengan mempertanyakan standar gudang yang boleh disewa agar memastikan kualitas penyimpanan beras tetap terjaga. Dalam sesi RDP tersebut, Mufti Anam juga menanyakan apakah sudah ada audit mengenai tingkat kerugian atau losses yang terjadi dalam penyimpanan beras di gudang-gudang Bulog. Sebagai solusi, Mufti Anam mengusulkan agar Perum Bulog membentuk forum untuk memonitor dan memitigasi masalah kerusakan beras di gudang-gudang secara lebih efektif. Forum ini diharapkan dapat membantu mengawasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan beras, seperti kelembaban gudang dan potensi tindakan yang merugikan, seperti pencurian. Kemudian Pak Novi, di tengah kabar gembira soal penyerapan beras dan gabah petani yang 1,7 juta ton yang itu tidak mudah pastinya ya kan. Tapi tentu di awal tahun 2025 kemarin ada berita yang sedikit mengganggu pikiran kami, yaitu adanya 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak, Pak. Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton itu kali 1.000 kilogram kali 12.000, duitnya banyak sekali, Pak. 3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia, Pak Novi. Ya, saya yakin ini bukan di eranya Bapak yang baru terjadi hari ini. Tapi harapan kami apa yang terjadi itu, Pak, untuk bagaimana dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia ini, Pak. Nah, maka seperti kata Pak Novi tadi, kalau gudang kita terbatas, maka ke depan menggunakan gudang-gudang milik orang-orang yang untuk dikerjasamakan. Nah, nanti minta dipaparkan juga oleh Pak Novi standar gudang masyarakat yang boleh disewa oleh Bulog itu seperti apa, Pak? Kan tentu ada standar kelembapan dan sebagainya yang kami ingin disampaikan di tempat ini. Nah, kemudian kita perlu belajar juga dari Pertamina soal bagaimana penyimpanan BBM. Nah, standar dunia soal penyimpanan BBM itu loss-nya 0,5%, Pak. Sedangkan Pertamina loss BBM-nya hanya 0,2%. Nah, kami ingin tanya ke Pak Novi, sudah tahu belum benchmark dunia, PAO misalnya, Pak, dalam penyimpanan beras itu berapa sih sebenarnya losses-nya itu? Di standar dunia itu berapa? 0,5% atau berapa? Dan kemudian sekarang, di saat awal Pak Novi menjabat, sudah mengaudit belum? Losses-nya, hilangnya, rusaknya beras milik Bulog itu berapa? Nah, tentu ini kan perlu kita perhatikan, jangan sampai tujuannya mulia, rakyat mohon maaf, Pak, yang saya percaya, kan mohon maaf, banyak juga dirutipu-tipu, Pak. Tapi kami tadi percaya karena apa? Karena kami kemarin minggu lalu, Pak, kami turun karena ngerti hari ini mau ada rapat dengan Bulog. Kami kan tidak hanya mau mendengar materi dari tim kami, dari tenaga ahli kami. Kami turun minggu lalu di dapil kami, Pasuruan Probolinggo. Dan yang Bapak sampaikan betul. Rakyat hari ini senang, Pak. Beras betul-betul diserap 6.500, Pak. Walaupun kami buka di berita, adalah berita-berita yang sumbang-sumbang yang tidak dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi nyatanya di dapil kami di Pasuruan, di Probolinggo, bahkan mereka Babinsa turun memastikan rakyat dibeli dengan 6.500. Maka kenapa kami percaya yang disampaikan Pak Novi tadi. Begitu juga dengan tempat kelahiran kami. Saat kemarin Lebaran kami pulang di tempat kami Banyuwangi, Pak. Nah, bahkan Dandemnya cerita diperintah oleh Pak Novi dari Jakarta untuk memantau bagaimana agar petani benar-benar diserap gabahnya dengan harga 6.500, tidak peduli kadar airnya berapa. Luar biasa. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia.
Nah, tapi harapan kami tujuan yang baik yang mulia tadi perlu dengan juga tata kelola yang baik begitu, Pak. Nah, kemudian kami mengusulkan perlu adanya war room, Pak. Untuk bagaimana di Bulog bisa Pak Novi dari kantor kan tidak mungkin Bapak ngecek satu-satunya Bulog begitu, Pak. Bapak kan tidak ngerti kalau kadif-kadif Bapak ini ada yang tipu-tipu begitu, Pak. Maka Pak Novi perlu membuat war room untuk bagaimana memitigasi bukan hanya dipasang banyak CCTV, tapi bagaimana ada sensor kadar kelembapan di masing-masing gudang. Agar tidak ada alasan dari bawaan Bapak, oh ini beras rusak, beras ini. Bapak kan tidak bisa memastikan. Bisa aja mereka copet-copet kan begitu, Pak. Ini dunia ini memang sudah tidak baik-baik saja, maka segala hal sekarang ada AI dan sebagainya, Bapak bisa manfaatkan itu untuk memonitor bukan hanya stoknya ada, tapi bagaimana kelembapan terjaga dengan memasang sensor-sensor di banyak tempat tadi itu. Nah, Perum Bulog diharapkan dapat segera menanggapi masukan dari Komisi 6 DPR RI ini dengan tujuan untuk mengurangi kerugian. Dari Jakarta, tim BITV melaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Ikuti terus berita terupdate dan menarik lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Aramita, sampai jumpa di tayangan berikutnya.